Pemirsa, kasus asusila di Pondok Pesantren Manarul Huda Antapani Bandung, Jawa Barat menyedot perhatian publik termasuk juga di dunia maya. Public figure pun ramai-ramai mengutuk kasus tersebut. Salah satunya adalah sineas Ernest Prakasa. Dalam cuitannya, Ernest meminta publik belajar dari kasus ini untuk berhenti menyalahkan korban pelecehan seksual. Ernest juga menegaskan bahwa korban kasus serupa tidak bersalah. Sementara itu, musikus kenamaan Adi MS juga ikut mengecam aksi predator anak yang terjadi di lingkungan religius seperti pondok pesantren. Kecaman terhadap predator seksual di lingkungan pondok pesantren juga datang dari sejumlah aktivis perempuan dan ilmuwan muslim. Aktivis perempuan Nong Darul Mada lewat cuitannya menyebutkan bahwa usia para korban masih belia, nasib para korban nantinya juga menjadi sorotan. Sementara itu, akademisi muslim Ayang Utriza yakin meminta agar pihak penegak hukum menuntut mati atau penjara seumur hidup bagi terdakwa HW pelaku pelecehan seksual. Ya, begitu besar sorotan publik dan kita masih berbincang dengan Ketua P2TP2A Garut, Ibu Diah Kurniasari. Ibu, ada pesan khususkah dari keluarga berkaitan dengan tuntutan jaksa terhadap terdakwa ini? Ya, kalau tuntutan keluarga korban ingin dihukum seberat-beratnya. Maksudnya kalau kasarnya ya dimatiin sekalian gitu ya, tapi tidak lah ya. Jadi mereka meminta untuk bisa dihukum seberat-beratnya. Ya, karena anak-anak inilah yang berdampak sepanjang hidup mereka nanti ke depan. Baik, bagaimana menurut Ibu dengan tuntutan Kebiri? Kalau saya pribadi sangat setuju. Saya sangat setuju sekali. Karena inilah bejatnya dia itu merusak masa depan anak-anak kami, khususnya di Kabupaten Garut. Baik, ada 10 dari 13 merupakan warga Garut. Lalu bagaimana ini dengan bayi-bayi yang dilahirkan? Ada upaya khusus yang dilakukan oleh P2TP2A? Sekarang posisi bayi ini anak-anak, ya karena ada yang udah 2,5 tahun itu ada di orang ibunya, orang tua di keluarganya. Saya juga sebenarnya sudah menawarkan kalau tidak mampu, tidak sanggup, kami siap untuk membantu mencari orang tua yang siap. Tapi ternyata mereka tidak mau untuk melepas cucu-cucu mereka. Karena mereka merasa mampu juga untuk membiayai atau menyayangi mereka, anak-anak ini, Mas. Baik, Ibu Diah, ini kan yang paling penting adalah sebetulnya perlindungan bagi para korban ya. Jangan sampai juga masyarakat ini juga tadi ya ada stigma tersendiri yang justru memberatkan beban korban. Bagaimana nih upaya-upaya yang dilakukan untuk hal tersebut? Ya, kalau untuk mereka di lingkungan mereka itu sekarang sudah kondusif, Mas. Karena kami juga pendekatan kami bukan hanya ya keluarga, sudah pendekatan ke tokoh masyarakat, ke tetangga sekitar, tapi akhirnya tetangga malah mensupport mereka untuk kembali, mereka harus semangat untuk hidup ke depan. Ini alhamdulillah masyarakat sekitar, keluarga sangat mensupport anak-anak ini. Baik, Ibu Diah, kita tidak berharap tentu ada kasus lain, tetapi tentu ini menjadi pembelajaran bagaimana P2TP2A ini bisa membuka seluas-luasnya jalur komunikasi supaya mungkin ada sebagian orang lain yang mengalami hal yang sama, yang menutupi diri bisa berani untuk melaporkan dan mengungkap kasus lain. Betul, iya, betul, Mas. Iya, itu yang harapan kami, karena kami juga sebenarnya di Garut ini untuk setiap hari itu pelaporan itu selalu ada. Nah, inilah yang bahan buat kami untuk bisa mendampingi para korban, bukan hanya ini, untuk masalah lainnya juga seperti itu. Ada hal khusus yang dilakukan oleh P2TP2A dalam hal ini untuk tadi meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berani melapor? Iya, kami
di kami kebetulan juga setiap kecamatan kami membuat satgas dan gustu. Jadi kalau untuk kecamatan adalah satuan satgas di desa-desa gustu. Jadi kami dengan para kepala desa dan camat juga mengingatkan kalau ada permasalahan yang menyangkut untuk perempuan anak, jangan sungkan untuk melaporkannya, meminta pendampingan karena P2 adalah pendampingan kepada P2TP2A. Nah itu yang selalu kami arahkan kepada masyarakat, khususnya di pemerintah karena P2TP2 ini adalah bagian dari pemerintah daerah. Baik, dan sore ini dipastikan bahwa para korban khususnya yang 11 santriwati itu sudah tertangani dengan baik ya Ibu Diah ya? Sudah. Mereka sebenarnya sudah tenang, tapi karena masalah ini kebuka, nah mereka ya itulah tidak tenang kembali, mereka rasanya stres lagi. Tapi insya Allah nanti hari Rabu kami ada capacity building, kami akan mengajak anak-anak ini untuk bersama-sama kita memberi penguatan kembali kepada mereka anak-anak ini. Iya, mudah-mudahan terungkapnya kasus ini tadi ya tujuannya tentu untuk memberikan pelajaran bagi tersangka dan hal ini juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas lagi, tidak mengganggu masalah ini yang psikis mereka. Tempat-tempat lainnya juga mudah-mudahan segera tidak ada lagi seperti ini gitu ya Mas. Baik, terima kasih Ibu Diah sudah berbagi dengan kami. Ketua P2TP2A dari Kabupaten Garut, Ibu Diah Kurniasari, salam sehat. Ya, salam sehat. Dan pemirsa, tidak hanya terjadi di Bandung, Jawa Barat, ternyata kasus kekerasan seksual guru terhadap siswa juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Ada 15 siswi sekolah dasar diduga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru agama, di mana pelaku membujuk korban dengan memberikan iming-iming nilai bagus untuk mata kuliah pelajaran agama. Muhammad Asef, seorang guru agama di Cilacap, Jawa Tengah, digelandang ke kantor polisi. Guru berstatus pegawai negeri sipil ini memperkosa 15 siswi yang masih duduk di bangku kelas 4 dan kelas 5 sekolah dasar. Kepada korban, pelaku berjanji akan memberikan nilai bagus pelajaran agama jika mau menuruti hasrat pecatnya. Aksi pelaku terkuak saat orang tua salah satu korban melaporkan kasus ini ke polisi. Pelaku mengaku mulai beraksi sejak September lalu saat pembelajaran tatap muka kembali digelar. Ini saya contoh case ya, salah satu korban. Ketika jam istirahat, korban tetap di dalam ruang kelas. Gurunya yang lain sedang ada beberapa yang tinggal di kelas. Nah inilah yang kemudian aksi yang tidak pantas atau aksi bejat ini diluncurkan oleh si guru SD. Dengan iming-iming, modusnya adalah kamu akan dapat nilai agama yang bagus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di tahanan Mapolres Cilacap. Pelaku dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkapnya sejumlah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya bisa jadi ini merupakan fenomena gunung es, di mana sebenarnya kasus serupa banyak terjadi namun tidak muncul dengan berbagai alasan, termasuk keberanian korban berbicara tentang apa yang dialaminya. Dalam kasus itu, sekolah seolah yang seharusnya sekolah itu bisa menjadi tempat yang menyenangkan, tempat bermain, tempat belajar, telah berubah menjadi tempat yang mengerikan. Karena guru yang seharusnya mampu menjadi sosok teladan, insan yang mencerdaskan anak bangsa justru melakukan perbuatan sebaliknya. Guru berbuat amoral dan merusak masa depan muridnya sendiri. Tidak ada satu hal apapun dapat dianggap sebagai pendidikan, pemirsa, tanpa nilai moral. Apapun yang dilakukan sekolah melalui gurunya tentu harus menyisipkan makna nilai di dalamnya. Termasuk juga bagaimana guru memperlakukan muridnya dan guru bersikap terhadap muridnya. Kasus ruda paksa santriwati di Madani Boarding School Bandung, Jawa Barat adalah bukti mudahnya orang mengaku sebagai guru namun tidak layak diberikan kuasa untuk menjadi pendidik. Begitu pula dengan guru agama di Cilacap, Jawa Tengah yang melakukan kekerasan seksual belasan siswanya di dalam kelas dengan iming-iming nilai bagus. Ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya untuk kembali menguji kompetensi guru yang ada selama ini.
Jika menilik pada 4 kompetensi dasar guru, tidak hanya kompetensi pedagogik, namun juga guru harus memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sayangnya, selama ini pemerintah melalui program-programnya lebih banyak mengedepankan tentang pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional. Guru diajarkan bagaimana lebih bisa mendidik anak dengan cara pembelajaran baru, tapi lupa mengembangkan kepribadian. Sudah saatnya pemirsa dilakukan asesmen kepribadian guru secara nasional sehingga diketahui seperti apa gambaran guru-guru yang mengajar anak-anak kita di ruang kelas saat ini. Tes kejiwaan harus menjadi syarat dan dilakukan secara berkala lembaga pendidikan agar sedini mungkin diketahui bahwa guru adalah panutan dan hanya merekalah yang memiliki jiwa mulia yang pantas menyandangnya. Mampukah itu dilakukan? Harusnya bisa. Sementara itu, kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan sekolah juga menjadi momentum bagi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek untuk meningkatkan pengawasan. Terlebih, model pendidikan agama berbasis asrama selama ini terkesan tertutup, tentu dengan berbagai alasan. Alasannya bisa jadi melatih kemandirian siswa, anak didik minim komunikasi dengan pihak luar, dan pengawasan masyarakat pun lemah dalam hal ini. Maka pemerintahlah yang harus memperkuat itu, tidak hanya bisa mengeluarkan izin untuk operasional sekolah, namun harus tahu siapa dan seperti apa sebetulnya proses pendidikan dijalankan. Lembaga pendidikan juga wajib memiliki sistem pelaporan terpadu yang memungkinkan semua warga sekolah bisa melaporkan secara leluasa jika ada kekerasan yang terjadi di dalamnya. Lebih penting dari itu, sistem pencegahan kekerasan dalam bentuk apapun harus menjadi syarat bagi semua lembaga pendidikan dalam menjalankan layanannya. Kita tidak ingin generasi rusak justru bermula dari sekolah. Di pihak lain pemirsa, saatnya masyarakat dalam hal ini orang tua juga untuk lebih peduli terhadap proses pendidikan anak-anaknya. Lebih perhatian pada buah hatinya dengan menjadi tempat bagi anak untuk mencurahkan semua isi hati dan pikiran. Sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang baru diketahui di belakangan hari. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, kekerasan yang terjadi di dalamnya tentu ini bukan cermin pendidikan Indonesia. Namun itu adalah pelecut bagi semua stakeholder untuk belajar dari kasus yang terjadi agar tidak terulang di kemudian hari. Stop kekerasan seksual di sekolah. Kami akan segera kembali, tetaplah di MNC News.